Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deliana Fitriani dengan NPM 24011000049 dengan konsentrasi multimedia. Di sini dengan mata kuliahnya yaitu pembelajaran berbasis TI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program pembelajaran berbasis TI, game edukasi. Baik, di sini saya menjelaskan apa itu pengertian game edukasi. Game edukasi adalah jenis permainan yang dirancang khusus dengan tujuan utama untuk memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada pemainnya. Permainan ini bertujuan untuk merangsang pikiran, meningkatkan kemampuan fokus, dan melatih pemecahan masalah melalui pengalaman yang unik, menarik, dan menyenangkan. Menurut Ismail, pada tahun 2009, game edukasi merupakan kegiatan mendidik yang menyenangkan dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir, konsentrasi, serta memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu manfaat game edukasi. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan atau engagement. Elemen interaktif dan tantangan dalam game membuat pemain lebih termotivasi untuk belajar dan bertahan lebih lama dalam sesi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran aktif. Pemain tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif berpartisipasi, membuat keputusan, dan melihat konsekuensinya secara langsung. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran. Banyak game edukasi dapat menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan pemain, menciptakan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi. Selanjutnya, jenis-jenis game edukasi. Yang pertama, game simulasi. Pemain mengendalikan suatu sistem atau skenario, belajar melalui eksperimen dan pengelolaan. Contohnya, simulasi mengelola kota, menjalankan bisnis, atau melakukan eksperimen ilmiah. Yang kedua, game teka-teki atau puzzle games, melatih logika, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Contohnya yaitu Sudoku, teka-teki silang, atau game mencocokkan tiga objek. Yang ketiga, game strategi. Membutuhkan perencanaan, pengambilan keputusan taktis, dan antisipasi terhadap tindakan lawan atau tantangan dalam game. Contohnya yaitu catur, game strategi real time. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah game edukasi. Sejarah game edukasi tidak secara eksplisit disebutkan dalam hasil pencarian. Namun, perkembangannya erat kaitannya dengan evolusi teknologi dan interaksi permainan dalam pendidikan. Di era digital saat ini, game edukasi telah menjadi alat yang tak ternilai menawarkan platform menarik yang membuat proses akuisisi pengetahuan menjadi menyenangkan dan praktis. Game yang game yang dulunya hanya dimanfaatkan sebagai hiburan, ini berinovasi ke arah edukasi, seperti game tebak angka atau game matematika. Selanjutnya kita bahas tentang kelebihan game edukasi. Game edukasi menawarkan berbagai kelebihan dalam pembelajaran. Program ini mampu meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat pemahaman konsep, dan meningkatkan motivasi belajar karena menyajikan materi dalam format yang menyenangkan dan interaktif. Siswa dapat menguji pengetahuan mereka secara praktis,
pengembangan pemahaman yang lebih kokoh, dan membangun rasa percaya diri melalui sistem reward. Tingkat kesulitan yang disesuaikan, serta umpan balik instan. Selain itu, game edukasi juga dapat mengembangkan daya imajinasi, proses berpikir, keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan kolaborasi. Selanjutnya, kekurangan game edukasi. Meskipun banyak manfaatnya, game edukasi juga memiliki beberapa kekurangan dan tantangan. Implementasinya memerlukan perhatian terhadap kesesuaian materi, desain yang menarik, serta ketersediaan dan aksesibilitas bagi peserta didik. Beberapa game edukasi mungkin memiliki persyaratan teknis tertentu, seperti kebutuhan memori RAM yang cukup, yang jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan. Selanjutnya, tentang tantangan dalam pengembangan game edukasi. Yang pertama, keseimbangan. Menemukan keseimbangan yang tepat antara elemen pendidikan dan hiburan bisa menjadi tantangan. Game yang terlalu fokus pada pendidikan mungkin kurang menarik. Sementara, game yang terlalu fokus pada hiburan mungkin kurang efektif dalam menyampaikan pesan pendidikan. Yang kedua, biaya. Pengembangan game berkualitas tinggi membutuhkan sumber daya yang signifikan, termasuk tim pengembang yang terampil, peralatan, dan waktu. Yang ketiga, evaluasi. Mengukur efektivitas game edukasi bisa menjadi sulit. Diperlukan metode evaluasi yang tepat untuk menentukan apakah game tersebut benar-benar meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemain. Selanjutnya, karakteristik game edukasi. Game edukasi dirancang untuk merangsang pikiran, meningkatkan kemampuan fokus, dan memecahkan masalah dalam pengembangannya. Fantasi seringkali dibutuhkan untuk menarik emosi pemain, memunculkan rasa ketertarikan dan kesenangan, serta mengembangkan daya imajinasi dan proses berpikir. Karakteristik lain dari game edukasi ini yaitu yang pertama, menyenangkan dan bermanfaat. Sifatnya mendidik, namun tingkat menyenangkan. Bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bahasa, berkonsentrasi, dan memecahkan masalah. Yang kedua, interaktif. Memungkinkan pemain untuk berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran, menguji pengetahuan, dan mendapatkan pengalaman belajar yang mendalam. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Merangsang kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Yang keempat, visualisasi yang akurat. Beberapa game edukasi, terutama yang bertema sejarah, dikembangkan dengan visual yang akurat secara historis. Baik, di sini ada kesimpulan dari game edukasinya, yaitu game edukasi dapat membantu mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. Dengan tantangan yang dirancang dengan baik, game edukasi dapat mendorong siswa untuk berpikir secara strategis dan mencari solusi inovatif. Namun, tentang namun penting untuk memilih game edukasi yang tepat dan relevan dengan kurikulum serta tujuan pembelajaran. Penggunaan game edukasi juga perlu diinteraksikan dengan baik ke dalam strategi pembelajaran yang lebih luas untuk memaksimalkan manfaatnya dengan perencanaan dan implementasi yang tepat. Game, edu- Game edukasi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, disitulah saya menyampaikan tentang program pembelajaran berbasis TIK Game Edukasi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.